Perumahan berlabel syariah yang dijanjikan ke konsumen tak kunjung ada. Kantor yang menjanjikan perumahan berlabel syariah di Tangerang, Banten kosong. Sementara lahan untuk bangunan perumahan di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat terbengkalai. Kantor PT Wepro Citra Sentosa yang bergerak di bidang penjualan perumahan syariah di kawasan Ruko Kebayoran Square, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, sepi. Bangunan berlantai 3 ini sudah tidak beraktivitas sejak Juni 2019. Sebelumnya kantor ini bernama PT Amanah yang bergerak di bidang penjualan rumah syariah. Namun PT Amanah bangkrut. Pihak manajemen mengganti nama dengan PT Wepro Citra Sentosa. Pergantian nama perusahaan untuk mengantisipasi kecurigaan konsumen. Sebelumnya pihak perusahaan menawarkan ke konsumen yakni rumah murah syariah subsidi perumahan Maja Indah di kawasan Maja, Serang, Banten. Sebelumnya konsumen yang ingin memiliki rumah murah syariah datang ke kantor ini. Mereka ingin mengetahui kejelasan soal rumah yang sudah dibayar. Karena amanah bermasalah, takut konsumennya pada kabur, dibukalah PT Wepro. Sedangkan pekerjanya di PT Amanah, orangnya itu juga. Itu ceritanya. Lahan sekitar 3 hingga 4 hektar yang terletak di Cimanggis, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat mangkrak. Calon kompleks perumahan berlabel syariah tak kunjung dibangun. Letak komplek perumahan yang bernama The Next Alexandria tersembunyi di belakang lahan pemakaman dan dikelilingi semak belukar. Hanya ada satu bangunan yang dijadikan rumah percontohan dan belum ada bangunan lainnya untuk hunian. Ada 270 korban yang tertipu dengan iming-iming developer perumahan di lahan ini. Pembeli diminta membayar DP namun rumah tak kunjung ada. Kerugian akibat penipuan penjualan perumahan syariah mencapai 23 miliar rupiah. Sementara lahan atas calon perumahan The Next Alexandria ini dinilai bermasalah. Kalau yang saya tahu untuk lahan ini, waktu di bawah itu seingat saya ya dari yang pemilik tanah ini dulunya pernah ada pembayaran DP. Kemudian beberapa bulan itu nggak ada kelanjutan. Setelah dicari informasinya katanya sih yang punya developer yang di bawah ini sakit. Jadi pembangunan itu nggak berjalan sampai sekarang gitu. Tipu-tipu perumahan berlabel syariah ini telah merugikan banyak orang yang bermimpi memiliki hunian. Tersangka penipuan memanfaatkan konsep investasi syariah sebagai pintu masuk dalam menggait korbannya. Hingga kini sudah banyak korban tertipu dengan modus investasi ini. Lantas apa yang menjadi motif pelaku memanfaatkan konsep investasi syariah dan mengapa masih banyak korban yang tertipu? Sudah hadir di studio kami salah satu korban investasi perumahan syariah, Dwi Arianto, dan juga telah hadir Ronald Rulindo, Direktur Komite Nasional Keuangan Syariah. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dan sudah tersambung bersama kita melalui sambungan telepon juga yaitu Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yusri. Waalaikumsalam Mas Abraham, selamat malam. Iya, Pak Yusri, barangkali bisa dijelaskan bagaimana aparat kepolisian mengungkap pertama kali kasus ini? Terima kasih Mas Abraham. Jadi memang berawal dari adanya pelaporan ya dari korban yang telah membeli beberapa unit rumah di perumahan Amanah City Islamiah Superblok yang berlokasi Desa Garut di daerah Serang, Banten, yang akan dibangun oleh PT Wepro Citra Sentosa. Ini dengan penawaran harga murah serta mengiming-iming berbagai fasilitas yang menarik serta hunian ya ini ya. Hunian berbasis syariah ini yang dia promosikan awalnya. Dengan ada sekitar 6 kebaikan lah. 6 kebaikan yang ditawarkan kepada para konsumennya. Yang pertama itu tanpa KPR, tanpa bank, tanpa riba, tanpa BI checking, tanpa akad permasalahan, tanpa denda. Inilah yang membuat para konsumen semuanya jadi tergiur karena lengkap dengan berbagai fasilitas. Ya, nah ini yang membuat korban-korban merasa tertarik dan percaya, Mas Abraham. Oke, Pak Yusri, disebutkan ada sekitar 3.680 korban dan kerugian mencapai 40 miliar, benar demikian? Betul, Mas. Jadi memang ada 3.680 ini yang terdata ke kami. Ya, setelah kami melakukan pemeriksaan semuanya, data dia punya dokumen-dokumennya.
Tetapi yang baru melapor yang kita sudah BAP sekitar 63 korban sudah kita BAP semuanya. Kerugian sampai dengan saat ini diperkirakan sekitar hampir kurang lebih 40 miliar. Itu 4 tersangka yang berhasil kita amankan dan kita tahan sekarang ini. Dan ini masih berkembang terus, kemungkinan akan ada lagi tersangka lain. Ini masih dalam itu oleh penyidik, Mas. Oke, artinya bahwa hingga saat ini sudah ada 4 tersangka ya, masih ada buron yang saat ini diincar oleh polisi. Betul, Mas. Ini masih berkembang lagi. Ada 2 lagi kita kantongi namanya berdasarkan hasil pemeriksaan kita terhadap 4 tersangka yang sudah berhasil kita tahan sekarang ini. 2 tersangka ini sementara kita lakukan pengejaran, mudah-mudahan secepatnya kita akan lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Oke, barangkali bisa dijelaskan juga bagaimana modus para pelaku ini menjalankan aksinya, Pak Yusri? Modus operandinya sebenarnya ini para tersangka mempromosikan ya dan memasarkan perumahan berbasis hunian syariah ini melalui iklan, melalui brosur, juga melalui web yang ada, serta meyakinkan para konsumen untuk membeli unit perumahan ini dengan menawarkan berbagai fasilitas seperti saya sebutkan tadi. Fasilitas yang menarik dengan nuansa syariah yang ada, dengan 6 kebaikan yang saya sampaikan tadi. Tapi ternyata rumah yang dijanjikan tersangka ini tidak pernah dibangun. Dari sejak 2017 sampai dijanjikan nanti 2018 akhir nanti akan ada penyerahan kunci. Sampai dengan 2019 dikejar pun tidak ini. Bahkan kantornya, betul, WCS ini kantornya yang berada di sekitar Ruko Blok di Kebayoran Square di sektor 7 ya, Tangerang Selatan itu sempat ditutup dan yang bersangkutan melarikan diri. Baik. Baik, Pak Yusri, di studio kita juga sudah hadir Pak Dwi Arianto, salah satu korban, dan juga Pak Ronald Rolindo. Saya ke Pak Dwi terlebih dahulu. Pak Dwi, barangkali Anda bisa jelaskan kepada kami kronologi Anda mengetahui tawaran investasi perumahan syariah ini hingga pada akhirnya Anda berakhir sebagai korban penipuan. Ya, pada mulainya saya tahu dapat dari info sosial media melalui Facebook ya. Situ nama Anda Facebook, kalau salah namanya Abu Dar, saya coba chatting di Facebooknya, lalu saya WA gitu. Diminta saya disuruh datang ke sana, saya datang ke kantor Bintaro itu. Pas di Bintaro ketemu Pak Haji Ketut, mereka menjelaskan gini-gini gitu bahwa ini benar-benar syariah, tanpa riba, tanpa checking banking, tanpa lain-lain gitu ya. Akhirnya kita tergiur. Oke, Anda sempat cek tidak itu pengembang dari Awalnya mana, belum. kemudian perizinannya sudah ada atau tidak? Awal belum, kita hanya dijanjikan seperti dulu. Pas itu di acara gathering kita datang undangannya berikutnya tuh. Pas gathering datang, kita mendengarkan dari APJ sampai selesai dengan narasumber CEPI itu. Apa yang membuat Anda tertarik pada akhirnya untuk menggelontorkan rupiah Anda dalam investasi ini? Yang pertama satu murah. Murah ya? Yang kedua nuansa Islami itu akan membantu perumahan raksasa ya, artinya besar. Per rumah yang waktu itu ditawarkan berapa murahnya, Pak? 50 juta. 50 juta satu rumah? Satu unit. Untuk satu unit di wilayah? Majakopo. Dengan kisaran segitu sebetulnya tidakkah itu menimbulkan kecurigaan awalnya, Pak? Awalnya tidak, karena satu itu dari narasumber dari ininya ya, pihak MP-nya itu menyampaikan itu begitu manisnya, maka kita terlena dari situ. Oke. Apa tawaran lain yang disampaikan kepada para korban? Yang lain korban gimana? Disebutkan tadi rumah harga 50 juta rupiah. Kemudian ada tidak hal-hal lain yang membuat barangkali ya para nasabah itu ataupun korban ini kemudian tergiur untuk membeli investasi ini? Ya, ketika telat pembayaran itu tidak ada sita. Tidak ada penyitaan ya? Ketika kita udah bosan ataupun kita tidak mampu bayar lagi, itu bisa negosiasi pada pihak developer untuk diserahkan lempar pada orang lain tuh secara damai gitu. Tidak ada sekali tuntutan apa. Tidak ada denda juga? Iya, itu pasti gitu. Oke, sampai pada akhirnya Anda mencium bahwa ini adalah kedok penipuan? Pertama saya terus jadi komunikasi sama pihak sono ya, melalui supir pun ada. Saya komunikasi dengan sono dengan janjikan ini bagaimana, belum ada perkembangan apa, dengan alasan ada oknum tersebut pihak di sono selalu membelit lah, ada ormas juga. Plus terakhir itu dapat kabar kita terhalang ini karena pengen membeli alat bulldozer yang harga ini gitu, nggak sewa lagi gitu. Akhirnya kita percaya lagi. Plus ada terakhir saya datang ke sono itu sambil kwitansi asli ya. Ditanya kok karyawan baru lagi, kenapa ini gitu. Ternyata ada yang di situ ada yang korupsi juga karyawan lantaran karenanya tidak dibayar gajinya, udah ngomong pesangonnya gitu. Pak Ronald, yang jelas ini bukan kasus yang pertama kali terjadi. Apa yang bisa dipetik dari
dan dipelajari dari kasus ini? Ya banyak hal ya kalau kita bisa bicara dari sudut pandang makro. Memang ini sesuatu yang sangat kita sayangkan ketika pemerintah lagi bersemangat nih memperbesar kue ekonomi syariah untuk kesejahteraan masyarakat. Ternyata banyak kasus-kasus seperti ini terjadi. Ya memang kita harus identifikasi dulu apakah kasus ini memang terjadi karena niat awalnya itu ingin menipu atau memang ketidakmampuan si pengelola sendiri yang menyebabkan dia akhirnya gulung tikar ya? Dan gulung tikar. Nah, terutama yang kedua ini yang saya tenggarai, kalau kami di industri keuangan, kita ketika membaca iklan-iklan yang tadi sebut tadi, kalau tanpa riba ya wajar ya mungkin ya. Tapi itu harus diteliti dulu akadnya apa gitu. Biasanya mereka bilang murabahah, tapi murabahah ini harus kan ada asetnya, sedangkan asetnya ini belum ada. Betul. Nah kemudian tanpa apa tadi BI checking, terus tanpa ada penalti, keterlambatan segala macam. Awalnya bisa dicurigai tidak dengan tawaran rumah seharga 50 juta di wilayah Tangerang, Maja seperti itu. Kalau 50 juta ya mungkin itu relatif, kalau di daerah suatu daerah yang lain tertentu mungkin bisa ya, tapi dengan fasilitas yang tanpa BI checking dan segala macamnya itu sebenarnya aturan itu ada karena ada prinsip kehati-hatian yang diadopsi oleh otoritas jasa keuangan. Nah tanpa ada itu, ini sebenarnya kita curigai nih. Ini bisa sustain nggak bisnis yang seperti ini sebenarnya. Jadi cuman mungkin pemahaman yang seperti ini belum dipahami oleh khalayak secara umum sih sebenarnya. Itu dari OJK. Untuk etika berbisnis syariah itu juga menjadi poin tersendiri juga kan. Betul. Karena pada akhirnya minat saat ini sedang tinggi untuk investasi dalam properti syariah. Di sisi lain kedok penipuan juga terjadi di sana. Nah inilah blank spotnya yang memang harus kita atur itu di situ. Sebenarnya di Undang-Undang PT itu sudah ada ketentuan bahwasanya suatu entitas bisnis yang menyatakan di ADRT-nya dia adalah bisnis syariah, itu harusnya memang selain Dewan Komisaris harus punya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini direkomendasikan oleh DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama. Nah, yang seperti ini saya yakin di perusahaan-perusahaan yang bodong ini itu tidak ada. Nah ini memang harusnya betul-betul ditegakkan ini Dewan Pengawas Syariah ini. Saya kembali ke Pak Dwi. Pak Dwi, apa ekspektasi Anda pada polisi? Saya buat laporan pada pihak Polda ya. Jadi ketika itu saya juga ikhtiar untuk cari keadilan. Saya juga sempat sama teman-teman di grup mengaju keadilan ke Tangerang Selatan gitu, mau dengan lawyer yang kita punya gitu. Pak Yusri masih bersama kita? Masih. Ya Pak Yusri, dengan angka disebutkan tadi kerugian mencapai 40 miliar. Barangkali pertanyaan yang ingin disampaikan adalah mungkin tidak 40 miliar ini dikembalikan kepada para korban? Sementara kita masih mengumpulkan aset-aset ya, aset-aset yang bersangkutan. Kita sudah berkoordinasi dengan PPATK untuk bisa ini kembali seluruh aset-aset daripada 4 tersangka ini, termasuk komisarisnya MA maupun direktur utama. Ini kita sedang berkoordinasi dengan PPATK. Yang kita harapkan sekarang ini adalah adanya kita mengharapkan bantuan juga dari para korban ini apabila memang mengetahui ada aset-aset yang bersangkutan yang bisa mengetahui, itu bisa memberi informasi segera kepada kita semuanya untuk sama-sama lah kita sambil mencari itu, nanti kita jadikan barang bukti. Intinya nanti pada saat selesai nanti kan berkas ini akan kita serahkan ke JPU. Untuk masalah pengembalian nanti tetap berdasarkan putusan dari pengadilan nantinya, Mas Abraham. Pak Yusri, apa saja aset-aset yang sudah diamankan oleh polisi dari para tersangka? Sampai dengan saat ini belum terlalu banyak. Kita kan masih mendalami terus, kita masih mencari terus tuh aset-asetnya memang. Karena ada beberapa buku tabungan, kemudian juga ada barang bukti uang yang nggak terlalu besar. Sementara lahan yang dikatakan lahan pengakuan dia bahwa dia sudah membebaskan lahan 1,4 hektar pun itu pengakuan dia. Ini masih kita dalami terus, Mas. Karena sampai dengan saat ini belum sama sekali ada lahan pun belum ada jadi milik daripada si PT WCS ini, Mas. Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Yusri, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Saya kembali ke Anda, Pak Dwi. Pak Dwi, dengan ada sekitar 3.000-an korban ya, saya pikir Anda grup ya, saya pikir ada komunikasi tersendiri di antara para korban ini. Betul. Apa yang diinginkan dari para korban? Yang semua pasti harapannya uang kembali ya. Uang kembali. Pasti. Karena mereka mencari uang bukan sekedar orang-orang berada juga. Mereka dari orang kalangan PPSU, orang tukang ojek online, orang tukang sayur juga ada, juga plus usaha juga ada. Jadi semua dari kita survei di luar grup kita dan di grup kita pribadi, itu semua berharap
berapa uang kembali gitu. Oke, upaya apa yang ditempuh untuk bisa mengembalikan uang itu? Ya kita hanya menunggu dari bantuan dari Polda Metro Jaya ini gitu. Oke, Pak Ronald, Ya. bisa tidak ini dikembalikan? Ya, itu mungkin kembali ke Polda Metronya. Tapi kalau dari kami sebagai pejuang ekonomi syariah memang mengharapkan adanya perubahan penguatan aturan tentang bisnis syariah ini sendiri. Nah, hari ini DPR mengesahkan prolegnas untuk Undang-Undang 2020 sampai 2024. Salah satunya di situ ada Undang-Undang Ekonomi Syariah. Kita harapkan tata kelola untuk bisnis syariah ini bisa diperkuat, perlindungan konsumen juga ada. Jadi hal-hal seperti ini bisa dicegah di kemudian hari. Untuk payung hukumnya sendiri sudah rigid tidak untuk bisnis syariah? Sayang sekali belum. Kalau keuangan sudah lumayan oke, tapi untuk bisnis selain keuangan itu keuangan dalam konteks perbankan, perbankan, pasar modal, KNB itu sudah ada OJK yang mengawasi, juga ada direktorat syariahnya di masing-masing bidang itu. Tapi kalau untuk bisnis di luar keuangan, ya inilah masalahnya. Apa tips yang bisa dibagikan untuk para pemirsa agar tidak terjatuh dalam situasi yang sama seperti apa yang dialami oleh Pak Dwi dan kawan-kawan? Jadi kalau mereka menawarkan bisnis syariah, cek saja Dewan Pengawas Syariahnya itu siapa, apakah bisa dipercaya atau tidak, apakah merupakan rekomendasi DSN MUI atau tidak. Kalau bukan, nah ini memang itu wajib ya? Menurut Undang-Undang PT itu wajib. DSN MUI. Kemudian selain itu ada hal-hal lain. Nah, ini tidak hanya terjadi dalam lingkup syariah. Barangkali dia bisa menjelaskan secara general, secara umum apa saja yang penting diwaspadai dari penawaran properti murah dengan banyak penawaran pada akhirnya berujung pada penipuan. Itu tadi sebenarnya kata kuncinya. Sesuatu itu kalau too good to be true, nah itu berbahaya sebenarnya. Too good to be true itu sangat berbahaya. Berbahaya sebenarnya. Hati-hati. Oke. Pak Dwi, jika demikian saya ingin tanya profesi sehari-hari Anda apa, Pak? Saya untuk sementara ini ojek online. Oke. Dan sudah berapa total kerugian yang Anda pribadi alami akibat kasus ini? Pribadi saya 32 juta lebih. 32 juta lebih. Oke. Dengan target yang Anda harus bayarkan secara keseluruhan tadi berapa secara total, Pak? Untuk di tim saya aja ada 3,4 miliar. 3,4 miliar. Iya. Oh, itu angka yang tidak sedikit sesungguhnya, gitu. Saya cukup prihatin, Pak, atas apa yang Anda alami. Terakhir dari Pak Ronald. Ya, kita harapkan ini tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Dan buat masyarakat jangan cepat tergiur jika ada tawaran terkait syariah. Memang syariah ini bermuamalah secara syariah itu diutamakan. Tapi tetap saja mau syariah kayak mau konvensional kayak, tapi kalau tata kelolanya tidak baik, itu tunggu saja kehancurannya. Terima kasih untuk waktunya Pak Ronald Rolindo dan juga Pak Dwi Arianto yang saat ini sedang mencari keadilan atas kasus penipuan yang sedang dialami. Dan pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda saat lagi, tetaplah bersama kami.